seumpama suami saya berbuat salah gitu. Ya. Terus saya bilang, Pak jangan gitu gitu kan. Bapak kadang-kadang gini, udahlah kayak gitu kan. Jadi saya marah, loh Bapak dibilangi kok kayak gitu. Saya bilang. Jadi akhirnya ada ini benturan ini Pak Ustadz. Dengan gitu. nada yang tidak seperti ini sih. Iya, ini sebenarnya kasus, ini memang kasus. Jadi jangan berpikir bahwa otak begini ini karena kesalahan genetik. Kalau memang kesalahan genetik, ya benar, saya jawab iya. Tetapi kita harus tahu sebabnya. Ini kan otaknya ini kan apa namanya, otaknya adik ini kan kalau saya diizinkan tahu oleh Allah Ta'ala ini otaknya tidak normal. Jadi bagi ilmu medis ini sulit. Kalau ini dibilang autis ya bisa, tetapi ini otaknya ini yang tidak bagus ya, tidak normal maksud saya. Yang mau saya tanyakan begini, Mbak Kum. Ya. Kalau anak kita itu bermasalah, biasanya ada salah satu orang tuanya itu, kalau kasus seperti adik ini, itu agak merendahkan orang tuanya. Jadi orang tuanya si adik, entah Mbak Kum atau Mas Sururi, itu merendahkan orang tuanya, merendahkan atau melawan orang tuanya. Yang jelas ini kayaknya ya kalau yang ini memang pas merendahkan, jadi agak ngejek orang tua. Ada yang itu. Jadi pada waktu adik ini dalam kandungan ini, Mbak Kum atau Mas Sururi ini ada suatu persoalan yang pada waktu itu bisa keluar kata-kata intinya agak mengejek, agak merendahkan orang tua. Ketika hamil atau Ketika sebelum-sebelumnya hamil. juga? Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya emosi dengan orang tua, emosi dengan anak. Siapa yang sering emosi ya? Mas Sururi apa Mbak Kum ya? Saya Pak Ustadz. Mas Sururi? Saya Pak Ustadz ya. Mbak Kum? Saya kadang-kadang Ustadz kalau dia dibilangin suka ngeyel, jadi saya kadang-kadang ini cerewet gitu dong. Yang satu Ustadz, emosional, gitu, satu cerewet. iya. Cerewet. Gabungan Iya. yang pas ya Ustaz. Tapi habis gitu akur Ustadz, jadi anaknya banyak. Ya, akurnya kan malam hari ya. Oke. Jadi gini, yang harus kita perhatikan ini sudah terjadi. Memang sulit, kalau namanya urusan otak itu sudah sulit ya. Negara barat juga nggak bisa kayaknya. Nah ini saya hanya cuma, memang ada beberapa orang yang saya tangani itu otaknya mengecil, hampir mirip seperti, tapi dia sudah dewasa. Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ini alhamdulillah ya. Tapi ini orang dewasa memang. Jadi dari sisi pada waktu dia normal, pada waktu biasanya dia normal, kemudian dia terkena seperti ini karena otaknya mengecil, kemudian dia mau kembali ke jalan Allah, serius mau kembali, kemudian beberapa bulan beliau pulih istilahnya. Jadi ini bisa saja seperti itu, tapi ini bedanya, ini adalah hubungannya dengan orang tua. Jadi kalau saya tanya, Mas Sururi umpamanya, saya nggak yakin tapi saya tanya aja, Mas Sururi pernah marah sama orang tua? Pernah Pak. Pernah ngejek dalam kemarahannya? Kalau mengejek sih tidak Pak, saya cuma melawan Pak sama orang tua Pak. Melawan ya? Iya. Diomongin Ingat nggak sekali. bantak, diomongin nggak nurut. Kemudian pernah juga saya bentak orang tua. Bentak orang Zaman dahulu tapi Pak. Zaman dulu ya? Iya, Ya, masih oke. muda. Mas Sururi pada waktu itu sudah punya putra atau belum? Belum Pak. Oke, Belum. ya. Sekarang saya tanya sama Mbak Kum. Mbak, anak yang nomor 1 meninggalnya setelah lahir? Setelah lahir 5 Berapa hari umurnya? Pak Ustadz. 5 hari. 5 hari. Usia kandungannya sampai 9 bulan. 5 hari. Ya. Pada waktu usia 5 hari atau pada waktu memang mau lahiran itu ada masalah dengan orang tua, Mbak Kum? Orang tua saya meninggal sebelum saya menikah Pak Ustadz. Dengan mertua? Dua-duanya. Dengan mertua? Mertua sama.
Saya menikah dua-duanya sudah nggak punya sudah orang nggak ada tua semua orang tua. Iya. Nah, berarti di sini kayaknya persoalan antara suami istri. Suami istri yang sangat kuat sekali, memang pertengkaran yang bisa menjadikan meninggalnya anak. Bisa aja Mbak Kum, anak pertama itu kayaknya setelah lahiran persis atau sebelum lahiran kayaknya marah sama suami. Betul. Ingat nggak itu? Betul Pak. Ingat? Saya ingat, Pak, Pak. yang marah saya atau Iya. ini? Ada pertengkaran Dua-duanya. nggak gitu? Pertengkaran. Ya pertengkaran tapi Mbak Kum yang sangat marah. Yang saya sangat marah. Saya memang pernah ngalami itu Pak. Pada saat itu memang saya pernah sempat banting kursi Pak Sampai terhadap banting. istri karena Dengan kelakuannya istri? itu ya. Karena Berbanting apa? kursi. Kursinya saya banting. Kenapa persoalannya? Itu mengungkapkan ke emosional saya terhadap istri mungkin tidak manut diomongi mungkin Pak. Tidak manut diomongin. Masih ingat ya? Sekarang ingat berarti Masih ya? ingat, Saat itu masih- istri Persoalan hamil. apa coba? Ya persoalan apa coba? Istri nggak manut diomongin persoalan apa? itu kalau itu mungkin udah lupa Pak. Lupa. Udah lupa. Cuma ingatnya itu Tapi pada ingatnya saat istri emosi saya kok nggak manut gitu ya? Iya, Iya, iya. diomongi. Sehingga emosi. Pada saat itu mungkin lagi hamil ya. Anak hamil- pertama hamil itu. Iya. Oke, ya. Itu yang anak pertama. Kalau Iya, yang anak kalau yang ketiga, ini memang mirip ya. Ini hanya cuma dua kemungkinan. Kalau orang tua, kalau enggak memang suami istri. Tapi kalau suami istri biasanya enggak sampai segini biasanya. Tetapi kalau sampai begini ini berarti marahnya kuat. Ngeceknya itu kuat. Ngecek kalau ini ngecek ya. Ngecek ke orang tua ataupun ke pasangan. ke pasangan. Nah, pada waktu itu ngeceknya kuat. Kalau ini pada waktu hamil kayaknya. Jadi yang bicaranya kadang-kadang ngecek itu siapa? Merendahkan. gitu. Merendahkan maksudnya. Ya mungkin saya Pak Ustadz. Mas Sururi. Sama-sama Pak Ustadz Sama-sama, kayaknya. ya Ya, sudah. kadang-kadang saya gini, Ya. kalau saya, seumpama suami saya berbuat salah gitu. Ya. Terus saya bilang, Pak jangan gitu gitu kan. Bapak kadang-kadang gini, udahlah kayak gitu kan. Jadi saya marah, loh Bapak dibilangi kok kayak gitu. Saya bilang. Jadi akhirnya ada ini benturan ini Pak Ustadz. Dengan gitu. nada yang tidak seperti ini sih. Iya, ini sebenarnya kasus, ini memang kasus. Jadi jangan berpikir bahwa otak begini ini karena kesalahan genetik. Kalau memang kesalahan genetik, ya benar, saya jawab iya. Tetapi kita harus tahu sebabnya. Sebabnya hanya cuma salah satunya adalah kalau ini memang betul emosional, tapi unsurnya mengejek. Mengejek itu merendahkan. Sehingga anak yang nanti dikeluarkan oleh seseorang yang dia itu emosi dan mengejek, biasanya anaknya memang ada sistem kendali kekurangan biasanya. Kekurangan istilahnya. Kalau dokter bilang autis, boleh istilahnya. Nah kayak begini. Nah ini memang harus berubah. Kalau Mas Sururi nggak berubah, Mbak Kum nggak berubah, si adik ini sampai besoknya ya begini. Harus berubah. Siap. Ya harus berubah. Jadi nggak boleh. Namanya tadi sempat kita cerita bahwa namanya perkawinan itu harus karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu saling membimbing dalam jalan kebenaran. Ya, Pak. Kalau maunya menang sendiri, nah kalau sudah anak seperti ini kerepotan nggak? Repot Pak. Nah inilah maksud kita tadi kita bilang bahwa mencari jodoh itu juga harus dengan cara-cara yang baik, ya. Kemudian doa juga yang baik. Kemudian kalau sudah menikah itu juga harus sama-sama saling mengerti. Kasus seperti ini susah, tidak jarang istilahnya kalau boleh saya cerita dokter sampai bisa itu sangat jarang. Di luar negeri jarang, karena saya sudah mencari di mana di luar negeri yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini maksud saya adalah mulai hari ini Mas Sururi dengan Mbak Kum coba sering saling maaf. Kalau ada persoalan musyawarahkan dengan baik. Kasihan adik. Iya, Pak. Sebenarnya adik ini harusnya bisa untuk dididik menjadi anak yang bisa soleh kemudian mendoakan ayah ibunya. Tapi kalau udah begini gimana? Sholat aja, wallahu alam ya. Oke, saya akan bantu doa. Tetapi serius mengamini. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Amin. Ya, tapi harus berubah ya. Tapi maaf non sewu Pak Ustadz, saya mau tanya sedikit. Yang masalah yang air putih itu terus Oh yang iya, tadi goib itu penasaran. kan saya jadi sampai sekarang itu saya kalau sholat nggak kusuk Ustadz.
Karena memikirkan ini, kalau setiap malam saya bangun itu saya liatin anak saya suka ketakutan sendiri karena dulu saya waktu melihat tayangan Ustadz Danu dulu yang pertama, dulu itu saya jadi agak pengalaman gitu Ustadz. Jadi kalau tengah malam saya bangun saya liatin ini agak takut Ustadz. Apakah itu ada hubungannya air gitu putih yang, Ya yang kalau dikasih itu air putih kalau itu sih memang ada hubungan tapi tidak sesignifikan merusak organ. Menyakiti ya, tapi kalau merusak kayaknya enggak. Jadi kalau maunya ada tumor itu karena santet enggak. Kanker karena santet enggak, saya jawab langsung enggak. Tapi memang bisa menyakiti, bentuknya itu menyakiti. Jadi kalau merusak organ